Shalom. Kita akan mulai dengan ibadah persekutuan anggota muda Jemaat Lahairoi di malam hari ini. Mari kita berdoa. Ibadah persekutuan anggota muda Jemaat GKI Lahairoi, hamba alaskan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh-Nya yang kudus. Amin. Nat pembimbing kita di malam hari ini, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amsal pasal 1 ayat 8. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 16 ayatnya yang pertama. Sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan. Sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan. Pemimpin hidupmu yang mendengar seruan, yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Kita akan masuk dalam kita bermazmur bagi Tuhan di malam hari ini. Yang saya ambil dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-100, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, kita bermazmur bagi Tuhan dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-100, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Yang berbunyi demikian. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dia kita. Dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbang. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun.
Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Terdapat dalam Mazmur 2, Mazmur pasal 10 ayatnya yang kedua. Demikian Mazmur ujian kita di malam hari ini. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil untuk kita renungkan dalam ibadah persekutuan anggota FAM Jemaat Laheroi di malam hari ini. Saya ambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-34. 1 Korintus 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-34. Tapi di sini saya baca sampai ayatnya yang ke-20 saja. Sebelum kita mendengar kebenaran sabda firman Tuhan ini, mari kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menerangi kehidupan kita dalam membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik terhadap kami. Dalam kehidupan ini, Engkau telah menjaga kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Di malam hari ini, dalam persekutuan FAM di malam hari ini kami akan membacakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tetapi siapalah kami Tuhan? Hamba adalah orang yang penuh dengan dosa, yang serba berkekurangan. Tapi hamba mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi akan kehidupan hamba, supaya firman-Mu bisa hamba beritakan itu seturut dengan kehendak-Mu. Anggota FAM yang sedang menyaksikan akan pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan berkatilah mereka di rumah mereka, dan orang-orang yang sedang menyaksikan akan siaran langsung ini. Berkatilah mereka, bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Pembacaan kita 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Kebangkitan kita. Jadi bagaimanakah kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus pun juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masing-masing hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus.
Jikalau kita hanya dalam, saya ulangi, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian jauh pasal pembacaan kita di malam hari ini. Pujian kepada Kristus hari itu kekal selama-lamanya. Anggota muda Jemaat Laheroi yang Tuhan Yesus kasihi, yang sementara ini di rumah menyaksikan akan siaran langsung dari gedung gereja Laheroi ini. Shalom. Apakah Kristus bangkit? Pertanyaan saya, apakah Kristus bangkit? Saya ulangi lagi, apakah Kristus bangkit? Kita orang percaya, apakah Kristus itu bangkit? Dalam pembacaan minggu yang lalu, dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11, dengan judul Kebangkitan Kristus. Dan minggu ini dalam pembacaan yang sama, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga 34, yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kebangkitan Kita. Jadi di sini kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita. Jadi tema yang saya ambil untuk kita persekutuan di malam hari ini, kebangkitan Kristus dasar kebangkitan orang percaya. Saya ulangi lagi, kebangkitan Kristus dasar kebangkitan orang percaya. Persekutuan anggota muda Jemaat Laheroi yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pandangan jemaat di Korintus bahwa orang mati tidak dibangkitkan, dan itu merupakan tantangan serius yang Rasul Paulus hadapi terhadap pemerintahan mengenai kebangkitan Kristus. Iman Paulus dan mereka yang percaya kepada Kristus sia-sia belaka dari orang-orang yang percaya pun kepada Kristus dan belum bebas dari dosa dan kematian. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Kristus, berarti kita tidak menganggap Kristus itu sudah bangkit. Persekutuan anggota muda Jemaat Laheroi yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Lebih daripada itu, Paulus juga berdusta kepada Allah. Pemerintahan Paulus dalam jemaat di Korintus itu, jemaat itu mereka bilang bahwa Paulus juga berdusta. Jadi Paulus berdusta kepada Allah. Jadi tantangan besar bagaimana mengatasi pandangan yang bertolak belakang dan menggugat kebenaran iman akan kebangkitan Kristus. Jadi dalam ayatnya yang ke-20 itu menjawab semuanya. Tetapi yang benar ialah Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan
adalah orang yang pertama dan sulung yang dibangkitkan oleh Allah. Pada ayatnya yang ke-20. Kristus bangkit dan kita pun harus bangkit. Kalau kita percaya Kristus bangkit, berarti kita juga harus bangkit. Kita orang percaya dalam persekutuan kita patut kita pertahankan. Sebab di dalam Kristus ada kemenangan. Jadi kita yang percaya bahwa Kristus telah bangkit, kita harus mempertahankan itu. Sebab di dalam Kristus, anggota muda, jemaat dan saya, di situ ada kemenangan untuk Kristus. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus. Kebangkitan Kristus sebuah kebenaran. Kejatuhan manusia ke dalam dosa telah membawa kematian yang dilukiskan Paulus sebagai persekutuan dengan Adam di zaman perjanjian lama. Tetapi oleh Kristus maut telah ditaklukkan, sehingga oleh persekutuan dengan Kristus ada kehidupan. Dan kita akan mengalami kebangkitan. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen di Korintus diingatkan oleh Rasul Paulus tidak boleh disesatkan oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, dan juga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di zaman, di jemaat Lahairoi ini, di zaman sekarang ini. Orang Kristen tidak boleh disesatkan oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Pujian kepada Kristus. Persekutuan anggota muda yang Tuhan Yesus kasihi. Kita di masa saat ini, kita masih dalam suasana pasca, suasana kebangkitan Kristus. Pada tanggal 10 April yang lalu, kita telah memperingati akan kematian Kristus. Dan tanggal 12 April yang lalu juga, kebangkitan Kristus telah bangkit. Walaupun hujan, tapi kita menyongsong itu dengan sukacita. Pujian kepadamu Kristus. Dalam sejarah dari kebangkitan Kristus, ada 40 hari dari kebangkitan Kristus, ada 40 hari dia masih berada dalam dunia ini. Jadi saat ini ada pada waktu penampakan Kristus. Dan pada tanggal 21 April nanti, yaitu kita akan memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan 10 hari Yesus akan memberikan kuasa Roh Kudus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sampai sekarang ini. Roh Kudus itu akan selalu menolong kita dalam kehidupan kita hari lepas hari.
dalam situasi virus corona yang sekarang melandakan dunia ini, Indonesia, dan kita yang ada di Papua, lebih khusus kepada kita yang ada di Timika ini, dan dalam jemaat dan dalam kelurahan di sini, kita dikatakan sebagai daerah merah. Jadi virus itu sudah menyebar sampai di kelurahan Kamoro Jaya ini. Jadi kita anggota muda, kita harus harus punya pengawasan terhadap diri kita saja. Kita harus mempunyai diri untuk selalu mengikuti akan aturan yang ada. COVID-19 atau virus ini sangat berbahaya. Kalau saya katakan virus ini, saya katakan virus COVID-19 ini adalah virus baku marah. Kenapa saya katakan virus baku marah? Atau penyakit baku marah. Karena kita tidak bisa berkumpul. Kita tidak bisa bersalaman. Kita harus jaga jarak. Dan kita tinggal di rumah. Dan kita harus pakai masker. Semua aturan-aturan yang dibuat. Tapi itu untuk kebaikan kita. Kita harus mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah dan gereja. Agar supaya kita memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan kita lebih banyak dekat kepada Tuhan. Dalam kebangkitan Kristus, diharapkan anggota PAM Jemaat Laheroi mempertahankan persekutuan dengan Kristus dan hidup dalam ketaatan hanya kepada Tuhan. Meninggalkan cara-cara lama, hidup hanya dengan demikian orang percaya akan janji kebangkitan untuk hidup yang kekal. Demikian orang percaya akan menerima janji Tuhan untuk kebangkitan, untuk hidup yang kekal. Persekutuan anggota muda yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan kita di malam hari ini, saya sangat berkesan untuk anggota muda Jemaat Laheroi. Kita membuka pembacaan yang tadi dan kita membaca ayatnya yang ke-33. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Saya ulangi, janganlah kamu sesat
Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Kita akan mengumpulkan akan persembahan kita yang berada di rumah. Kita memberikan apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi milik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita buka dalam nyanyian rohani 129 ayatnya yang pertama. Dalam kita memberikan akan persembahan kita di malam hari ini. Karunia baik semua. Karunia baik semua dan segenap hidupku. Pemberian Tuhan juga dan berkat tanganmu, setiamu ya Bapa, menjagai langkahku, tak tersebut berapa besar anugerahmu. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan akan firman di malam hari untuk kami membaca dan merenungkan akan kebenaran ini. Firman-Mu terlalu indah untuk kami. Tuhan, tanamkan firman itu dalam kehidupan kami agar supaya kami selalu berpedoman kepada firman-Mu saja. Hamba berdoa untuk persekutuan anggota muda Jemaat Laheroi yang menyaksikan akan mereka yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan umur untuk adik-adik PAM yang merasa bersuka cita. Mereka yang sementara ini dalam masa untuk mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati akan kehidupan anggota muda ini, agar selalu mereka akan berhasil dan mereka akan dapat memperoleh akan pekerjaan. Nama Tuhan akan mereka puji. Hamba berdoa juga untuk majelis jemaat, penatua Syamas pendeta. Tuhan berkatilah mereka dalam jemaat ini. Walaupun kami tidak bisa selalu bersama-sama, tetapi dalam Tuhan kami dekat. Tuhan selalu menyertai akan kami. Hamba berdoa untuk unsur PKB, PW dan sekolah minggu. Tuhan berkatilah mereka. Badan-badan pengurus, Tuhan berkati mereka. Agar di satu waktu virus ini akan berakhir, kami akan berkumpul dan kami akan memuji dan membesarkan akan kebesaran nama Tuhan. Situasi COVID-19 yang sementara ini, hamba berdoa, Tuhan halaukan itu dari kami. Kami jemaat ini, Tuhan, kami merasa bimbang. Tapi karena kebangkitan Kristus, Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu hidup dengan Engkau. Karena Engkau akan mengalahkan akan segala penyakit. Tenaga perawat
dan penderita COVID-19, Tuhan berkatilah mereka. Tuhan berikan mereka kesembuhan agar supaya mereka sembuh. Segala puji bagi nama Tuhan. Hamba berdoa untuk pemerintah di Kabupaten Mimika ini. Tuhan berikan mereka roh, hikmat, dan kebijaksanaan untuk mereka mengatur akan kehidupan kami ini. Tuhan Yesus malam telah meliputi akan kehidupan kami. Sebentar kami akan memeringkan akan tubuh kami. Tuhan beserta kami, anggota muda, jemaat Laheroi, kita semua Tuhan yang akan menjadi tiang api di waktu malam dan tiang awal di waktu siang. Segala puji bagi Engkau Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit, kami berdoa kepada Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Kita akan menutup akan ibadah persekutuan anggota muda Jemaat Laheroi di malam hari ini. Saya mengundang kita buka dalam nyanyian rohani 173 ayat pertama. Kita dalam keadaan berdiri. Keluar dari kaum dan rumah bapamu. Keluar dari kaum dan rumah bapamu. Serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air bakar yang tertentu di muka. Kita akan menutup akan ibadah persekutuan anggota muda di malam hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai anggota FAM Jemaat Laheroi dan jemaat sekalian, mulai hari ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah persekutuan anggota muda Jemaat Laheroi di malam hari ini telah selesai. Segala puji bagi Tuhan. Amin. Shalom.